Taqiyah adalah melindungi diri dari sebuah permasalahan, hukuman, bencana atau apapun dengan cara menutupi atau mungkin bahasa kasarnya berbohong. Ada sekelompok akidah yang menjadikan taqiyah itu seperti sebuah keimanan, jadi hobi taqiyah. Dinisbatkan pada sekelompok. Kelompok ini biasanya mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah. Ini ada taqiyah di situ. Ada. Tapi kalau taqiyah artinya maknanya seperti kisah Ammar bin Yasir. Kalau dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, karena ancamannya akan dibunuh. Sayyidina Ammar, Sumayyah, jadi ada dibunuh. Perempuan bunda Sayyidina Yasir dibunuh, ayahandanya begitu. Tinggal Sayyidina Yasir sendiri. Ternyata beliau seolah-olah zahirnya mengatakan tidak beriman. Mengucapkan kalimat yang mengeluarkan dari iman. Tapi ini dikukuhkan oleh Al-Quran. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hati masih tetap iman. Karena apa? Ancamannya mau dibunuh. Jadi orang boleh berbohong untuk menyelamatkan diri kalau memang ancamannya mau dibunuh, biarpun urusan akidahnya. Tapi yang hebat adalah ya tergantung kekuatan masing-masing. Sayyidina Ammarnya oke, langsung. Ya, Sayyidina Yasir, Ammar bin Yasir, Sayyidina Yasir sudah meninggal. Kemudian ibundanya yang dibunuh syahid masuk surga. Tapi yang ingin menjaga kehidupannya sehingga dia berbohong termasuk urusan akidah pun, asalkan qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap dalam keimanan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang keluar dari iman. Nah, ini adalah masalah keimanan. Adapun masalah kebiasaan-kebiasaan, bohong itu ada yang diperkenankan untuk ya keselamatan, bukan berarti dia cari selamat. Cari selamat misalnya atau untuk melindungi nyawa. Ada orang lihatnya marah. Ada orang berlari tiba-tiba berlindung di depan kita. Pak, saya mau dibunuh orang, tolong saya mau sembunyi di rumahmu ya. Iya. Akhirnya yang pembunuhnya datang bawa parang merah mukanya. Ada orang masuk rumah sini? Enggak. Ya harus dong bohong. Ngomong ada. Sok kayaknya. Saya tidak pernah berbohong lah. Ini bunuh orang namanya. Jadi ada aturannya. Makanya berbohong yang diizinkan itu ada dalam beberapa keadaan. Nah, yang tidak boleh adalah bohong dalam keadaan tidak ada apa-apa, bohong. Seperti itu. Jadi ada yang diperkenankan berbohong untuk, jadi kalau di saat dia dalam keadaan bahaya dari kedoliman seseorang boleh berbohong. Mau dibunuh dia. Apalagi ada wajib ikramul dhaif sampai 3 hari. Dan kalau saya bertamu ternyata ada orang bertanya, dia membunuh. Ada orang datang ke rumahmu, nggak boleh ngaku. Nggak boleh ngomong, mau dibunuh sama dia. Seperti itu. Jadi kejujuran sendiri ada ilmunya. Ya, kalau ternyata menjadikan sebab hilangnya nyawa, maka jujur menjadi tidak dianjurkan. Nah, seperti itu. Sama dalam kasus-kasus yang lain. Hanya menjadi masalah adalah ada sekelompok kaum yang menjadikan taqiyah ini adalah sebagai cara hidup. Sehingga kita bingung dengan orang semacam ini, yang diomong ini benar atau tidak benar. Sehingga ditanya, kamu ini ahli sunnah wal jamaah atau bukan? Dia ngomong ahli sunnah, padahal bukan. Ini kan repot. Ada namanya kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah itu, kalau berkumpul dengan ahli sunnah wal jamaah ya ngomong, karena dia cari aman, ahli sunnah. Dan memang ada istilahnya di dalam beragama mereka, istilah taqiyah itu ada. Tentunya ada ya, ini adalah cara-cara hidup yang tidak dibenarkan kalau menganggap bahwasanya berbohong adalah sebagai suatu amalan ibadah, jadi kehidupan, jadi kebiasaan. Yang benar adalah berbohong diizinkan ada dalam beberapa keadaan. Di saat menghindari daripada nyawa yang terbunuh, kayak ada orang membunuh, seperti itu. Atau untuk menjaga nyawa di saat mau dibunuh, masalah keimanan sekalipun, contohnya adalah Sayyidina Ammar bin Yasir. Seperti itu, dia sampai bahasanya keluar dari iman. Orang heboh, Yasir murtad, tidak. Hati masih tetap iman, dan itu Nabi diberi wahyu. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani, hatinya masih tetap dalam keimanan, Ammar adalah selamat. Di hadapan Allah, dan juga di hadapan manusia. Seperti itu. Jadi taqiyah adalah salah satu taqiyah yang salah
Taqiyah yang bukan untuk tujuan yang benar, maka itu termasuk salah satu sifatnya orang munafik. Karena taqiyah itu berbohong. Jadi munafik itu punya tanda-tanda. Enggak ada yang tahu kemunafikan seseorang kecuali Allah. Kita hanya melihat tanda-tandanya. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia berkhianat. Kalau dia ngomong adalah berdusta. Nah, ini adalah tandanya orang munafik. Jadi taqiyah yang enggak benar itu adalah tandanya orang munafik. Tandanya orang munafik. Bahkan bisa jadi munafik benar karena sudah menjadi hobi berbohong. Seperti itu. Beda. Jadi kalau munafik itu tentu kafir batin langsung tutup poin. Kalau munafik itu enggak ada iman di dalam hatinya. Hanya zahirnya saja beriman tapi hatinya tidak beriman. Dan itu adalah hanya Allah yang tahu urusan hati, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Sehingga kita tidak boleh menuduh orang munafik. Tapi kita melihat tanda-tanda kemunafikan, ya. Nabi tahu orang munafik, ya Nabi dengan wahyu. Nabi diberi oleh Allah wahyu, diberitahu bahasanya fulan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini munafik, Rasul munafikin, diberitahu oleh Allah. Dan pun demikian Nabi tidak membunuh mereka. Sebab mereka atas nama Islam. Sebab kalau mereka dibunuh dan sebagainya, orang di luar mengatakan Muhammad membunuh saudaranya. Nah ini serba salah, paling bikin masalah orang munafik. Sampai nanti dalam sejarah, hanya kita tidak teruskan. Itu nanti ada sampai buat masjid sama orang musuh Islam. Masjid Dirar, masjidnya untuk menyebarkan fitnah. Nah ini kerjaan orang munafik kayak begitu. Adu domba, membuat permusuhan. Oh serem banget, munafik tidak ada iman di dalam hatinya. Zahirnya saja seperti orang beragama, seperti orang muslim. Wallahu a'lam bishawab.